Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayusibu ummati da'al umam wa qalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam wa qala al-asharu wal bataru at-takathur wat tanajus at-tabaghut wat tahasud hatta yakunal baghyu. Sadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ketika Allah mengatakan zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, kata Allah. Kerusakan yang terjadi di muka bumi ini disebabkan ulah daripada tangan mereka sendiri. Kerusakan al-fasad fil barri, di dunia, di bumi, fil bahri, di lautan, bima kasabat aidin nas, disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Allah tampakkan ke hadapan manusia liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka melihat hasil daripada perbuatan mereka. Apa yang telah mereka lakukan? Jika kerusakan yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, maka kerugian akan mereka tanggung sendiri. Tapi jika kerusakan yang mereka lakukan menyebabkan kezaliman terhadap orang-orang yang lain, bagi mereka azab, cobaan, balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Kezaliman yang mereka lakukan tergantung pada tingkat seberapa besar kezaliman yang mereka lakukan bagi orang lain. La'allahum yarji'un, kata Allah. Agar manusia-manusia yang melakukan kezaliman-kezaliman ini, yang melakukan kerusakan-kerusakan ini, kembali kepada fitrah mereka, kebaikan. Salah satu sumber yang menyebabkan atau sebab yang menyebabkan tumbuhnya peradaban Islam, terciptanya keseimbangan. Salah satu penyebab terciptanya keseimbangan disebabkan karena umat manusia berakhlak dan beradab. Konsekuensi daripada adab, konsekuensi daripada akhlak, konsekuensi daripada adil, konsekuensi daripada etik menyebabkan atau menimbulkan keseimbangan. Dampak daripada keseimbangan, kesejahteraan dan keadilan yang harus kita jadikan atau kita junjung sebagai seorang manusia. Ketika Allah menciptakan manusia dengan menggunakan kalimat khalaqa, khuliqal insan, manusia diciptakan. Kalimatnya khalaqa bergandeng dengan kalimat yang serupa dalam bahasa lain yang disebut dengan akhlak. Diambil dari kalimat yang sama, kha, lam, kaf. Artinya Allah menginginkan manusia yang diciptakan ini berakhlak. Ketika Allah berinteraksi, ketika malaikat berkata kepada Allah, engkau menciptakan makhluk yang kelak mereka akan melakukan pertumpahan darah di muka bumi. Allah kemudian menyangga, aku lebih tahu daripada dirimu, kata Allah.
Ini satu bentuk ketika komunikasi Allah dengan malaikat. Yang kemudian malaikat tidak berkata demikian. Tak kemudian membantah Allah karena Allah Maha Kuasa, Maha Mengetahui. Dan ternyata ada manusia-manusia yang melakukan kerusakan yang disebabkan oleh tangan mereka sendiri yang berdampak pada kehancuran. Salah satu dorongan kehancuran yang terjadi akibat perbuatan umat manusia, mereka yang mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Kata Nabi dalam hadisnya, "Thalathun muhlikat." Ada 3 golongan, 3 sebab yang bisa menghancurkan umat manusia. Satu di antaranya, syuhun muta, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang rakus, orang-orang yang tamak. Kemudian ittiba'ul hawa, mereka yang suka mengikuti hawa nafsu dia. Bukan hanya sekedar mengikuti hawa nafsu, tapi lebih daripada itu mempertuhankan hawa nafsu. Maka Allah melalui wahyu yang lain daripada lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi, setidaknya di akhir zaman, kata Nabi, umatku sayusibu ummati da'al umam. Kata Nabi, kelak umatku akan terjangkit penyakit-penyakit yang dulu dialami oleh kelompok-kelompok sebelumnya, pra-Islam. Sebelum datangnya Islam, mereka mengikuti perbuatan-perbuatan golongan-golongan terdahulu. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, "Wa mada'ul umam?" Apa itu penyakit-penyakitnya ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, "Al-asharu wal-bataru." Kufur akan nikmat, berlebih-lebihan ketika mendapat nikmat. Ketika kita menerjemahkan kalimat tersebut, kita rujuk kepada satu ayat yang populer di dalam Al-Quran. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau kalian betul-betul bersyukur akan nikmatku, kalimat syakara. Tapi kalimat gandengannya bukan angkara. Tapi kata Allah, barang siapa yang kufur akan nikmatku, kata Allah. Kalimat syakara dalam ayat ini digandeng oleh Allah dengan kalimat kafara. Orang yang tak bersyukur akan nikmatnya Allah disebut sebagai pelaku kekufuran. Apa dasar mereka kufur terhadap nikmat Allah? Mereka menentang kekuasaan Allah. Salah satu bentuk perbuatan yang bagian daripada kesyukuran akan nikmat yang Allah berikan, yang selalu mengucapkan alhamdulillah, yang selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan, yang mau membayar zakat, yang mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain yang berhak. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ada orang-orang tertentu yang berkarakter seperti Qarun yang juga Allah anggap sebagai kufur akan nikmat. Qarun bukan lagi kufur nikmat, tapi menentang Tuhan. Seolah-olah yang dia buat adalah lebih daripada Tuhan yang memberikan. Seolah-olah yang dia dapat adalah hasil jerih payah dia sendiri. Manusia hari ini mengikuti perbuatan Qarun, rakus akan harta. Segala hal mereka lakukan untuk mendapatkan harta. Yang halal mereka haramkan, yang haram mereka halalkan. Apapun cara. Sehingga terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak normal pada masanya menjadi perbuatan yang normal saat ini. Seolah-olah perbuatan-perbuatan yang mengambil hak orang dengan cara yang batil, yang zalim, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal adalah seolah-olah hal yang biasa. Yang mereka tak berfikir jauh tentang hari kiamat. Bagian daripada keingkaran dan kekufuran. Apa contoh yang lain mereka yang kufur akan nikmat Allah? Mencela apa yang Allah berikan. Ketika mereka diberikan harta yang sedikit, mereka mencela. Seolah-olah mereka tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kemudian Allah berkata dalam hadis qudsi yang dinukil oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bani Adam,
La takhafanna min dhiqi rizqin fa inna khazaini mulanatun. Hei anak Bani Adam, pahami, mengertilah, jangan pernah takut dengan harta yang sedikit, dan jangan kalian halalkan cara yang haram untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Fa inna khazaini mulanatun. Kalau kau mau kaya, mau harta, datang kepadaku. Pembendaharaanku luas dan pembendaharaanku tak akan pernah habis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, penyakit yang pertama al-asar wal batal. Yang kedua, mereka yang berlebih-lebihan dalam perbuatan ketika mendapatkan kenikmatan. Ketika mereka diberikan kelebihan harta oleh Allah, mereka gunakan untuk berpoya-poya. Mereka tunjukkan gaya hidup yang abnormal. Mereka gunakan harta yang mereka dapat untuk minum-minuman keras, seperti perbuatan kaum-kaum jahiliyah pada masanya. Pada masa dahulu, orang-orang jahiliyah ketika mendapatkan kelebihan harta, ketika panen mereka melimpah, apa yang mereka lakukan? Minum khamar serta judi. Dan hari ini mereka diberikan atau tidak diberikan harta yang melimpah, mereka tetap berjudi dan minum khamar sebagai satu tradisi yang kembali dari sesuatu yang telah hilang. Dulu umat muslim dengan kedatangan Islam menjauhi perbuatan-perbuatan tradisi jahiliyah. Hari ini yang justru mengikuti tradisi jahiliyah bukan orang jahiliyah, tapi mereka yang mengaku berislam. Justru mereka lebih jahiliyah daripada jahiliyah itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang mereka lakukan? Berpesta. Apa yang mereka lakukan? Berpoya-poya. Apa yang mereka lakukan? Boros. Apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan perjudian-perjudian. Mereka lipat gandakan harta mereka dengan cara yang diharamkan. Yang ketiga, at-takatsur wat-tanajus. Apa itu at-takatsur? Orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta. Salah satu di antara perbuatan yang dilakukan oleh Allah, oleh orang-orang yang cinta terhadap harta, mereka akan melakukan penumpukan harta sebanyak-banyaknya. Seolah-olah dengan harta yang mereka tumpukkan akan menjadi manusia-manusia yang terpandang. Mengapa mereka menumpuk harta? Karena ingin dipandang oleh manusia sebagai manusia yang kaya. Hari ini manusia begitu. Tak cukup dengan harta yang sedikit. Mereka semua fastabiqu, berlomba-lomba fil amwal, dalam harta. Setiap orang yang merasa memiliki kekuasaan dan jabatan berlomba-lomba mencari kekuasaan dan mencari harta. Mereka berlomba-lomba. Manusia hari ini bersikeras, bekerja keras mencari harta, bukan tujuan Allah, tapi untuk dipandang oleh manusia agar kita tidak direndahkan. Sebatas kalimat ini mungkin tak salah. Tapi ingat, di dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap yang kita lakukan, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. At-tanajus fid dunya. Mereka yang berlebihan dalam menghisap atau menghirup kehidupan dunia, seolah-olah tak mau lepas daripada dunia. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, setidaknya mereka yang menghirup udara dunia, mereka terjangkit penyakit fitnah. Yang fitnah tersebut ada dua, syubhat dan syahwat. Mana di antara dua itu yang mereka kuat? Kedua-duanya akan masuk pada diri mereka sebagai bentuk fitnah. Ya syubhatnya, ya syahwatnya. Dalam syahwat ada nafsu, mereka akan lakukan apapun itu. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, salah satu di antara sekian banyak perbuatan yang menyebabkan tidak diterimanya amal ibadah kita, hubbud dunya, cinta terhadap dunia, berlebih-lebihan terhadap dunia. Sekarang kita melihat berapa banyak manusia yang membagi waktunya untuk akhirat lebih banyak daripada dunia. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya, at-tawazun.
bainad dunya wal akhirah. Bagaimana menyeimbangkan dunia dan akhirat? Dunia kita buat untuk menuju akhirat. Kita bukan mengajar dunia untuk semata dunia, tapi memang untuk akhirat. Yang keempat, yang kelima, at-tabaghut wat tahasud. Yang keenam, apa itu at-tabaghut? Mereka saling membenci. Karena setiap mereka saling mencintai dunia, saling berlomba-lomba menumpuk harta, timbul kebencian dan keangkuhan dalam diri mereka. Wat tahasud, saling iri, seolah-olah mereka harus bersaing dan berlomba ingin memiliki harta yang melimpah. Dampak daripada perbuatan tersebut didorong oleh gaya hidup yang hari ini merajalela di tengah umat manusia. Hatta yakunal baghyu, sampai mereka menjadi manusia-manusia yang tidak disukai oleh Allah dan dibenci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita nasihat yang disampaikan oleh baginda Nabi, yang hari ini secara perlahan kita tampak dan zahir di hadapan kita, bahwa penyakit itu tumbuh, berkembang tanpa ada pembatas dalam diri setiap umat manusia yang mempertuhankan hawa nafsu. Seolah-olah agama bukan lagi menjadi nasihat bagi mereka. Padahal baginda Nabi mengatakan dalam hadisnya, ad-din ad-nasihah. Liman? Lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil mursalin wa ammatihim. Kata Nabi, agama itu nasihat yang seharusnya menjadi pegangan oleh setiap umat muslim. Tetapi karena dorongan hawa nafsu yang sudah dipertuhankan, mereka lebih liar daripada binatang itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tak salah ketika kita mengingat satu hadis daripada baginda Nabi sebagai bentuk bekal bagi kita semua. Ihfazillaha yahfazka. Berpegang teguhlah dengan nilai agama, jangan sampai hilang daripada dirimu. Sesungguhnya itu yang akan menyelamatkanmu. Ihfazillaha yahfazka. Jika engkau mau dijaga oleh Allah, jagalah olehmu nilai-nilai agama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadal muslimin. Allahumma akhtimna bis salihin. Allahumma akhtimna bis salihin. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wa sayyiatil khuluq. Allahumma jannibna min az-zulmi ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammir al yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'at wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal